Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Saya Muhammad Fadil Zain yang akan memandu program talk show yang diselenggarakan oleh DPW Asosiasi Dosen Indonesia Jakarta. Selama 30 menit ke depan kita akan mengulas berbagai tema yang berhubungan dengan perguruan tinggi. Sahabat YouTube, inilah Adi Channel selengkapnya. Sahabat YouTube, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kampus Merdeka. Di studio sudah hadir Sekretaris DPW ADI Jakarta, Dr. Yuda Prapanca. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Fadil, saya sehat. Terima kasih sudah hadir di studio. Pak Dokter, ini pemerintah sudah menggelar program tentang Kampus Merdeka, Mandiri Belajar Kampus Merdeka. Mungkin ada tanggapan yang bisa disampaikan dari DPW ADI. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil yang telah memfasilitasi dialog ini dialog interaktif terkait dengan Kampus Merdeka. Ya, berbicara mengenai Kampus Merdeka sebetulnya kita lebih fokus pada bagaimana kita bisa memberikan kesempatan sebetulnya seluas-luasnya kepada mahasiswa selama mereka mengikuti pendidikan untuk menempuh satu level tertentu gitu, yang memadukan antara kontekstual atau konseptual. Di perguruan tinggi ini kan membekali pada tataran konsep, sehingga ketika mereka lulus tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga betul-betul bisa mengimplementasikan secara kontekstual. Jadi lebih kepada bagaimana mengkontekstualkan konseptual. Begitulah istilah yang mungkin lebih mudahnya gitu ya kita pahami tentang Kampus Merdeka ini begitu Pak Fadil. Penerapannya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan harapan dari pemerintah itu sendiri? Ya, sebetulnya ini kan pelaksanaan terkait dengan tadi istilah yang saya sampaikan, konseptual, mengimplementasikan atau mengkontekstualkan konseptual ini kan sebetulnya sudah lama gitu ya. Kita sudah pernah dulu istilah link and match gitu kan. Bagaimana memadukan antara konsep-konsep dengan kehidupan nyata. Nah, kalau geliat itu sebetulnya sudah ya, kita sudah melihat juga beberapa atau hampir semua perguruan tinggi sudah betul-betul fokus ya, tidak hanya mereka para mahasiswa kita dibekali secara konsep, yang penting bagaimana mampu mengimplementasikan. Karena dari sisi kompetensi itu kan sebetulnya ada 3 hal. Yang pertama, dia paham secara konsep gitu. Lalu dia mampu melakukannya, mengimplementasikannya. Dan sampai pada tataran yang tertinggi, kalau kita ibaratkan pada level pertama itu pengetahuan, lalu dia mampu melakukan dari sisi kompetensi, apa yang dia ketahui dia mampu lakukan. Dan yang tertinggi adalah apa yang dia lakukan itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi apa yang dia pikirkan, itulah yang dilakukannya, dan itu sudah menjadi kebiasaan, bukan hanya pada tataran penilaian saja, tetapi sudah masuk dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini berhubungan dengan kebutuhan kerja mahasiswa ya setelah kuliah. Ya. Anda melihatnya apakah kebutuhan kerja dengan program Kampus Mandiri ini memang sinkron, ada terjadi sebuah sinkronisasi, ada hubungannya? Ya, harusnya iya ya, karena kan sekolah itu pada hakikatnya itu kan untuk bisa memandirikan, gitu, memandirikan peserta didiknya ya. Untuk apa? Untuk bisa hidup secara mandiri. Pada level perguruan tinggi ini kan diharapkan mampu menguasai kemampuan keilmuannya di bidangnya masing-masing pada tataran implementatif tadi, baik dia bekerja di sebuah institusi atau dia berwirausaha. Artinya itu semua
berbekal dari apa yang dia miliki ya selama belajar di sekolah atau di kampus. Nah, memang kalau kita lihat ya secara praktik di kampus ya atau di sekolah gitu ya, ini kan para peserta didik kita, mahasiswa kita ini memang harus sudah memiliki pengetahuan tadi, lalu bagaimana berpikir kritis ya terkait dengan permasalahan-permasalahan dan mampu memecahkan persoalan-persoalan sehingga nanti ketika mereka masuk ke dunia kerja itu sudah tidak lagi asing ya, mereka sudah bisa langsung menerapkan berbagai pengetahuannya dan disesuaikan dengan bidang keilmuannya gitu selama dia menempuh di pendidikan gitu. Kesiapan SDM sendiri di kampus bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang sudah siap untuk menyelenggarakan kampus merdeka dan belajar mandiri ini? Ya, kalau menurut saya siap atau tidak siap kita harus melaksanakan itu ya gitu. Sebagai dosen, sebagai pengajar kan memang harus juga menunjukkan ya sebuah kemampuan dan bisa selalu menghubungkan ya, mengkoneksitaskan antara pengetahuan, keterampilan dan kehidupan nyata. Sehingga kalau kita melihat ya dari berkaca dari Direktorat Jenderal Vokasi ya yang sekarang ini tidak hanya fokus pada siswanya, tapi guru SMK ya, guru SMK-nya itu betul-betul mereka harus magang juga di industri gitu. Nah, satu hal yang sebetulnya Pak Fadil, guru juga harus tahu betul seperti apa situasi nyata di tempat kerja gitu, dan itu harus selalu diupdate juga, bukan pengetahuannya saja tetapi pengalamannya ya, pengalaman di lapangan sesuai dengan kehidupan nyata. Nah, mungkin kalau saya melihatnya begini Pak, harusnya sekolah juga menjadi tempat inovasi. Justru malah industri itu mendapatkan berbagai hasil inovasinya itu dari sekolah yang mengembangkan industri. Gitu. Kadang-kadang agak ini juga kalau menurut saya ya, tapi ini kan persepsi saya, pemahaman saya, bisa saja tiap orang berbeda-beda. Artinya begini, kita kembali lagi ke sekolah, bahwa banyak anak-anak kita yang magang di industri gitu ya, terus mencari pengalaman kerjanya di industri. Oke lah, kalau soal masuk ke dunia kerja, mengatasi persoalan-persoalan bagaimana bertemu dengan masyarakat ya, baik dalam dan luar negeri, itu kan juga sebuah kompetensi. Tapi perlu diingat, kembali lagi ke hitohnya, sebetulnya perkembangan inovasi itu lahirnya dari sekolah. Industri harusnya yang datang ke sekolah memetik ya hasil inovasi-inovasi yang dihasilkan dari sekolah lalu dikembangkan di industri gitu. Kadang-kadang agak terbalik, kita banyak belajar tentang produk lalu berinovasinya di industri, padahal sekolah, bagaimana kalau seandainya kita punya sekolah yang memang tempat lahirnya inovasi, industri malah banyak mendapatkan mengambil inovasi dari sekolah ya kan, setelah itu dikembangkan gitu, sehingga menjadi sesuatu yang bisa mudah dipakai oleh masyarakat, lalu betul-betul memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan fungsi teknologi kan sepertinya itu ya. Anda melihatnya ini ditangkap oleh pemerintah atau enggak? Hal-hal seperti ini. Kalau lihat dari kebijakan iya, kalau saya ya melihatnya. Karena kebijakan sekarang ini Kampus Merdeka itu sebetulnya mengarah ke sana ya. Kita tidak berpolemik tentang istilah ya. Ada yang bilang kalau sekarang Kampus Merdeka, dulu tidak merdeka dong gitu ya, nggak begitu juga ya. Tidak bisa dimaknai seperti itu. Kita memang harus bijak juga melihat satu kebijakan pemerintah, kita gali dulu, pahami dulu kemana arahnya gitu ya. Kalau ini kan
sebetulnya sudah sejak lama ya, sebetulnya kurikulum kita sudah mengarah ke sana ya gitu. Dulu kalau di persekolahan kan istilah ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi gitu kan. Diharapkan lebih kepada ke kompetensi, ke implementasinya ketimbang hanya tidak hanya pada tataran pengetahuan. Pengetahuan itu sangat penting gitu. Tetapi juga akan menjadi lebih paripurna, sempurna ketika pengetahuan itu bisa diimplementasikan. Artinya mahasiswa atau sivitas akademika tidak hanya berteori semata ya, tapi juga harus punya sesuatu skill yang lebih terapan, lebih praktis. Betul, ya. Betul. Nah, saya bukan menyampingkan secara teori itu sangat penting ya. Karena bagaimana kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa teori, tinggal tunggu kehancurannya ya kan gitu. Tanpa ilmu maksudnya. Ya, tanpa ilmu kan, teori itu kan ilmu ya, ilmu pengetahuan yang harus menjadikan dasar. Tetapi ilmu itu betul harus dipadukan ya, akan menjadi sempurna karena banyak persoalan-persoalan yang mungkin tidak terbahas di teori gitu. Persoalan-persoalan apalagi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat semakin terus berkembang gitu ya, apalagi kalau dibenturkan dengan kasus-kasus dengan kesehatan. Kita kan tiba-tiba nggak sadar ada pandemi kemarin kan ya, itu kan tidak ada di teori lah gitu, bagaimana proses bekerja ya kan, yang kita hanya tahu bahwa bekerja itu tatap muka seperti itu, seperti ini, tapi tiba-tiba harus dipisahkan dengan pandemi, betul. Akhirnya inilah sebuah berpikir kritis ya, kreatif, kita timbul lagi sebuah teknologi yang kita nggak pernah pakai, sekarang orang sudah sering gunakan, termasuk ini kan juga marak akhirnya. Ini kan juga bagian dari solusi-solusi alternatif ya, yang potensial yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang menurut saya sebetulnya satu simbol saja bahwa betapa pentingnya kita menghadapi persoalan-persoalan, betapa pentingnya kemampuan ya, implementasi dari sebuah konsep ya, atau pengetahuan, ilmu pengetahuan itu betul-betul harus bisa diwujudkan dalam sebuah bentuk aktivitas gitu. Begitu Pak Fadil. Saya melihatnya seperti luar biasa Pak Dokter. Sahabat itu, ini merupakan segmen pertama ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Tetap bersama kami di Adi Channel.